menu makanan Nabi sendiri juga bervariasi ya. Karena itu kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, tentu memang memerlukan fardu kifayah juga ya. Memerlukan fardu yang penting juga bahwa melakukan diversifikasi makanan adalah juga tuntunan agama. Tuntunan agama ialah tuntunan kesehatan. Jadi karena itu swasembada pangan menjadi penting sekarang ini dibandingkan dengan swasembada beras. Karena itu diharapkan manusia itu lalu lalanglah mencari makanlah di dunia ini. Ya. Makanlah dari rezeki Allah, tetapi jangan lupa kepada Allah sebagainya. Ini ayat ini ya, memberi isyarat, inilah ayat-ayat pangan ini menurut saya. Jadi di mana saja memberikan isyarat dua hal. Pertama, bagi mereka yang betul-betul bekerja di pertanian itu fardhu ain. Bagi kita yang tidak bekerja di pertanian tapi mendorong lembaga-lembaga lain itu memikirkan masalah pertanian adalah fardu kifayah ini. Nah, atas dasar ini maka ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kepada masalah penuntasan kemiskinan itu juga memang banyak sekali ya. Misalnya Nabi bersabda bahwa kefakiran itu adalah kalau orang fakir akan menuju kekufuran. Jadi itu orang fakir sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu kesejahteraan. Orang yang tidak sejahtera pada umumnya mudah sekali imannya tergoyang. Karena imannya tergoyang ya dihampiri dengan makanan, mungkin banyak sekali orang berubah. Nah karena itu menjaga iman juga menjaga makanan. Itu ya kaitannya. Jadi kalau makanan kita cukup baik di rumah tangga itu tidak ada alasan bahwa iman atau ketakwaan kita tergoyang karena kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Saya kira ini memang tepat sekali sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan demikian Menteri Negara Urusan Pangan ini juga bertugas tidak hanya menyediakan pangan yang cukup merata sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Jadi aksesibilitas terhadap pangan ini harus tersedia. Yang kedua juga kita harus menjaga agar ketahanan pangan. Jadi ketahanan mental tergantung juga pada ketahanan pangan. Salah satu ketahanan bangsa ini, kata Bapak Presiden, juga sangat tergantung kepada ketahanan pangan ini. Nah, ketahanan pangan ini terutama pada makanan-makanan yang konsumsi sehari-hari ya, seperti beras dan macam-macam. Jadi karena itu pemerintah berusaha untuk menjaga ketahanan pangan ini ya dengan melakukan swasembada dalam bidang pangan. Nah, karena itu di dalam pelita ke-6 ini kita tidak lagi menganut swasembada beras karena beras sudah terpenuhi dan sesuai dengan ajaran agama kita juga perlu kita mendiversifikasi ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah makanan yang sama berkali-kali ya. Juga makan kurma, juga makan roti, ya, juga makan makanan lain. Dari menu makanan Nabi sendiri juga bervariasi. Ya. Karena itu kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, tentu memang memerlukan fardu kifayah juga ya. Memerlukan fardu yang penting juga bahwa melakukan diversifikasi makanan adalah juga tuntunan agama. Tuntunan agama ialah tuntunan kesehatan. Jadi karena itu swasembada pangan menjadi penting sekarang ini dibandingkan dengan swasembada beras. Jadi yang selanjutnya adalah di samping swasembada beras ini, pangan ini juga diversifikasi itu sendiri ya. Karena itu ada moto di jajaran Menteri Negara Urusan Pangan, tiada hari tanpa prestasi. Jadi setiap orang harus berbuat prestasi setiap hari. Agama juga mengatakan demikian. Hendaknya prestasi hari ini jauh lebih baik daripada prestasi kemarin. Walaupun sama saja masih dianggap salah itu, masih kurang. Nah, untuk membuat prestasi orang harus punya gizi. Tiada prestasi tanpa gizi. Tanpa gizi maksudnya ya cukup makan. Makanan yang halal dan thayyib. Thayyib artinya baik. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat gizi. Ya, tentu yang bacaan kita hari ini. Sedangkan makanan yang thayyib itu menurut ajaran agama adalah makanan yang terbaik. Begitu, ya. Misalnya
makanan dalam surga itu thayyibah katanya, Ya. makanan yang paling baik dan Ya. paling bagus, ya, yang paling sempurna. Jadi kita bacalah makanan thayyib ini, makanan dalam ukuran kita adalah makanan yang bergizi. Ya. Nah, Pak Ibrahim, kita baru tahu, terus terang saja pemirsa baru tahu bahwa Menteri Negara Urusan Pangan ini tujuannya. Jadi bukan sekedar bagaimana beras itu ada di stok dan sebagainya, meskipun itu juga bagian yang terpenting. Dan ini tentu saja akan menyangkut selera, Pak. Akan ada program tentang diversifikasi, ya. Dari pengalaman-pengalaman, seringkali penolakan terhadap diversifikasi seringkali karena alasan-alasan yang sebenarnya irasional, sebenarnya tidak beralasan. Ya. Secara lebih khusus lagi, barangkali di sini peran pesantren, peran tokoh agama, peran itu bahwa meragamkan makan tidak hanya beras sama sekali tidak bertentangan dengan agama, atau justru itu yang diharapkan peran dari kalangan pesantren atau kalangan agama untuk membantu masyarakat memperjelas hal ini. Ya, apa ada program yang akan kalau tidak salah ada apa Pak? ACMI. Ya, ACMI, Gerakan ACMI. Aku Cinta Makanan Indonesia. Ya, secara lebih khusus itu gimana, Pak? Gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia ini adalah gerakan yang memang lahir dari ibu negara sendiri. Jadi Ibu Tien Soeharto, beliau sangat merasa tergugah, ya. Sangat peduli, ya. Sangat kepeduliannya kepada makanan Indonesia ini besar sekali. Beliau melihat bahwa sudah waktunya kita sekarang di Indonesia begitu banyak makanan-makanan fast food yang muncul ke permukaan. Beliau menjadi risih dan risau. Apa kita nggak punya makanan yang cukup bagus, yang cukup baik? Kita semua menjadi manusia-manusia seperti hari ini. Ada yang jadi menteri, ada yang menjadi orang-orang yang berpangkat, ya, ada yang jadi jenderal. Bukankah itu semua lahir dari makanan-makanan bangsa sendiri? Kita juga melahirkan pahlawan-pahlawan besar, ya, di Ponorogo. Juga semua pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu sejak dulu Jenderal Sudirman misalnya juga berjuang, bergerilya, kan tidak ada makanan fast food di sana, semua makanan-makanan dalam negeri. Kemudian kita lihat juga dalam masing-masing daerah di Indonesia ada 27 provinsi di Indonesia ini. Dan kemudian beratus etnis, ya. Dan salah satu seninya orang yang berbudaya juga mempunyai makanan yang beragam. Nah, keragaman dalam makanan. Keragaman makanan. Jadi saya misalnya lihat, saya ini berasal dari Aceh. Di zaman Sultan Iskandar Muda misalnya, Sultan Iskandar Muda ini adalah raja yang doyan makan. Ya. Raja Islam yang doyan makan, sehingga dikenal bahwa di daerah Aceh itu punya makanan yang 144 jenis. Nah, itu kan diversifikasi. Jadi semua jenis makanan itu bisa dianjurkan kepada rakyat untuk masak, asal itu halal, asal itu baik. Asal itu thayyib. Thayyib. Dan saya juga melihat di Jawa, ya. Di Jawa saya keliling, di Jawa pada setiap kesempatan saya datang, saya disuguhi beratus-ratus, ya, berpuluh-puluh jenis makanan yang saya anggap sangat baik untuk kesehatan. Karena itu Ibu Tien merasa terpanggil. Kapan kita kembangkan makanan Indonesia? Karena itu dikembangkanlah suatu gerakan yang semestinya datang dari bawah. Aku Cinta Makanan Indonesia. Nah, Aku Cinta Makanan Indonesia ini memang peranan ACMI, ya. ACMI. Peranannya lebih banyak dimainkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ya. Karena ibu-ibu kita harus juga pintar masak. Yang kedua juga kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, bahwa masakan nenek moyang mereka itu bukanlah masakan begitu saja, masakan yang betul-betul punya nilai historis. Ya. Nah, bahkan sekarang kita begini, kita mau membuat makanan ini menjadi dipromosikan. Kita akan membuat festival-festival. Ya. Misalnya festival tumpeng. Festival masakan tumpeng dari bermacam-macam ini akan kita peragakan. Ya. Sebentar lagi pada Rakor Pangan yang akan 21-23 ini akan dilaksanakan di Bulog, ya, di Menteri Pangan, kita akan peragakan itu. Ya. Bahkan kepada daerah-daerah pun kami anjurkan.
hal tersebut. Ada apa itu festival-festival seperti festival gudeg ya, Oh, festival rendang dan Ya. sebagainya. Yang penting ada khasiat. ya. Nah, khasiat ini penting. Ada seorang dokter mengatakan bahwa misalnya pada beberapa orang tertentu, misalnya katakanlah di Sumatera Utara orang suka kari. Ya. Salah satu dari jenis masakan kari ini ada kunyit. Kunyit itu sering membuat khasiat kepada orang sakit liver. Dan penyembuh luka ya Pak ya. Nah, penyembuh luka. Iya. Jadi orang yang banyak makan kunyit, banyak makan kari, mungkin juga dari segi Daya tahan tubuhnya lebih baik. daya tahan tubuhnya lebih baik. Jadi, Ya. begitu juga banyak makanan-makanan lain termasuk pada gudeg, termasuk pada makanan-makanan yang Hanya belum tergali Pak. hanya Pak, ya. belum tergali. Sayang sekali waktunya Pak. Waktunya saya ingin mencoba merangkaikan. Pertama-tama mohon dikoreksi bahwa bukan hanya sekedar penggantian nama. Menteri Negara Urusan Pangan dan Kabulok, urusan pangan itu mempunyai implikasi yang luas sekali. Dan dia terkait pada pengembangan sumber daya manusia yang menjadi titah, yang menjadi pesan dari GBHN. Dan itu berarti pesan dari bangsa. Bagaimana kita mengharapkan satu sumber daya manusia yang lebih baik kalau pangannya tidak lebih baik. Dan untuk pangan yang lebih baik itu adalah jelas dianjurkan, bahkan diharuskan oleh agama. Iya. Sama sekali tidak ada larangan. Sama sekali tidak ada di Quran dikatakan bahwa kamu harus makan beras atau makan nasi. Sama sekali tidak. Makanan yang Ya. baik. Dan makanan yang baik. Makanan yang baik itu inilah tugas dari para ahli untuk menerjemahkannya. Jadi saya kira percakapan di Hikmah Fajar pagi ini tentang pangan bukan sekedar percakapan top down, tapi memang ini adalah tanggung jawab kita semua, Pak. Pemirsa sekalian, demikian tadi beberapa hal yang telah kita bicarakan dengan Profesor Dr. Ibrahim Hasan, Menteri Negara Urusan Pangan dan sekaligus Kabulok. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita bukan sekedar swasembada beras, karena itu telah kita capai, alhamdulillah telah kita capai. Yang sekarang yang paling penting adalah swasembada pangan dalam artian seluasnya. Adalah mustahil untuk mencapai satu sumber daya manusia yang baik, dan itu adalah kita manusia barangkali ya, menjadi sesuatu yang lebih baik, bangsa yang lebih baik, kalau kita tidak mempersiapkan sejak dini makanan yang lebih bergizi. Semoga percakapan kita di Hikmah Fajar pagi ini ada manfaatnya. Ya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ibrahim Hasan, Menteri Negara Urusan Pangan dan Kabulok, dan kepada pemirsa tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.